Sejarah singkat perjalanan panjang Lent. Gereja kita akan memasuki masa Lent. Banyak dari kita yang tidak sadar akan perjalanan sejarah yang panjang dari masa Lent di dalam sejarah gereja selama 2 milenium. Karena itu, dalam artikel ini, kita mencoba untuk membahas secara singkat akan masa Lent. Masa ini dimulai 6 minggu sebelum Paskah. Masa Lent secara tradisi waktu yang digunakan untuk puasa, berdoa, dan berefleksi dalam persiapan untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Praktek Lent ini tercatat bahkan dimulai sebelum abad kedua Masehi. Lent ini biasanya dilakukan oleh gereja-gereja seperti Katolik, Ortodoks, Lutheran, Anglikan, Episkopal, dan Metodis. Dalam tahun-tahun belakangan, Lent ini mulai dilirik oleh gereja Injili yang secara sejarah melihat Lent dengan waspada dan seksama dalam prakteknya. Bagaimana kita memahami Lent? Kita harus menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana asal-muasal Lent? Asal-muasal Lent. Masa Lent atau Lenten dari bahasa Inggris kuno berarti musim semi, adalah suatu masa persiapan untuk calon baptisan untuk dibaptis saat perayaan Paskah. Para ahli sejarah setuju bahwa masa 40 hari sebelum Paskah itu ditetapkan sebagai Lent dimulai setelah Council of Nicaea pada tahun 325 Masehi. Dalam masa Lent mula-mula ini, praktek yang difokuskan adalah puasa. Praktek puasa ini dilakukan untuk orang percaya baru sebagai sebuah masa pertobatan dan refleksi sebelum dibaptis saat Paskah. Dan Lent ini akhirnya diterima secara luas di seluruh gereja. Praktek puasa ini tadinya beragam tergantung dari tiap daerah. Baru setelah Paus Gregory pertama dari tahun 590 sampai 604, dia menetapkan aturan masa berpuasa yaitu dimulai Rabu 46 hari sebelum Paskah dengan sebuah upacara abu yang sekarang kita kenal dengan nama Rabu Abu. Kenapa 46 hari sebelum Paskah? Karena praktek puasa ini tidak diberlakukan pada hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari perayaan. Praktek puasa ini pun dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan. Ada masanya di mana praktek puasa ini menjadi sangat ketat. Ada juga masanya menjadi lebih longgar. Dan pada akhirnya praktek puasa ini digantikan menjadi sebuah ide menyerahkan atau mengorbankan sedikit kemewahan atau kebutuhan pribadi sebagai bentuk pengorbanan diri selama masa Lent ini. Dan seiring perjalanan waktu, mengorbankan sesuatu menjadi fokus utama dari Lent. Respons mula-mula para reformator akan Lent. Gerakan reformasi dari gereja membawa dampak bagi tradisi Lent ini. Ada gereja Protestan yang tetap menjalankan Lent seperti Lutheran. Para Calvinis umumnya menolak Lent. Alasannya adalah karena tidak ada dasar Alkitabiah terhadap praktek Lent ini. Mereka menganggap
bahwa Lent ini adalah tradisi manusia dan kesia-siaan belaka, karena praktek ini menitik beratkan usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Hal ini terjadi karena Gereja Katolik selama bertahun-tahun sebelum ledakan gerakan reformasi menitik beratkan ajaran bahwa keselamatan hanya didapatkan melalui pekerjaan manusia. Karena itu, keberatan kaum reform akan praktek Lent yang berdasarkan usaha manusia dan penuh pertunjukan bisa dimengerti. Luther, Calvin, dan banyak lagi kaum reformis menolak banyak ajaran dari Gereja Katolik seperti surat penghapusan dosa, api pemurnian, Bunda Maria, Sang Paus, dan doa kepada orang-orang suci. Bagi banyak kaum reformis, Lent sangat erat dengan ajaran keselamatan melalui usaha manusia. Lent pada tahun belakangan dan pembaharuan di antara Protestan. Lent lebih lanjut mengalami perubahan dalam prakteknya dalam abad setelah reformasi. Dalam gereja Lutheran, Lent tetap menjadi bagian yang penting dari leksionaris, tapi mengenai apakah orang secara pribadi akan melakukan Lent, sifatnya menjadi kerelaan orang tersebut. Sementara dalam Gereja Katolik, Lent tetap menjadi bagian dari tradisi sakral dan ada hukum gereja yang mengatur Lent. Dalam tahun-tahun belakangan, Lent mengalami kebangkitan di antara gereja Protestan mainline dan bahkan mengalami pembaruan di antara Protestan. Di era ini, banyak injili yang mengapresiasi yang baru terhadap liturgi, kalender gereja, dan untuk suatu masa untuk merefleksi kebutuhan mereka akan salib, dan untuk mempersiapkan hati mereka untuk merayakan kebangkitan Kristus. Untuk semua pengamat yang setia, Lent adalah tentang Yesus dan apa yang Dia lakukan. Tetapi bagi kita yang memilih untuk melakukan Lent atau tidak, apa yang terpenting adalah kita kembali mengingat akan Kristus yang disalib dan kubur yang kosong itu.